maka nanti bisa konsentrasi persahabatan, ya. Bisa. Sahabat kawin, terlalu banyak buruk, akhirnya apa? Akhirnya jadi permusuhan, akhirnya jadi perpecahan. Gara-gara buruk yang tidak ada buruk akan ditempatkan benar. Tapi itu tidak benar, boleh saja. Ya. Jadi Islam itu luas, Islam itu tidak kaku, ya, tidak kaku. Walaupun ada orang-orang yang punya prinsip ini Islam harus begini, ini harus begini, tidak ada. Islam itu luas, Islam itu mudah, Islam itu damai, Islam itu persaudaraan dan kebahagiaan itu Islam. Ya. Kemudian ayat yang keempat, "Walladzina bizzakati fa'ilun." Kalau tadi diterangkan bahwa sholat khusyuk, kemudian menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, maka pokok yang utama itu sholat. Sebab awal yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama yang dihisab sholat. Kalau sholat kita baik, maka amal-amal kita yang lain itu bonceng. Ya, tetapi kalau sholat kita tidak baik, maka sholat ini mengakibatkan amal yang lain diteliti oleh Allah SWT. Amal yang lain diteliti akibat dari sholat yang tidak sempurna dan tidak baik. Ya, jadi pokok pertama yang dikatakan as-sholat 5 juz. Pokok yang agama sholat. Kalau sholat kita baik, insya Allah jauh dari perbuatan mungkar, jauh dari perbuatan keji. Kemudian hal-hal yang tidak ada manfaatnya kita tinggalkan. Ini adalah pokok utamanya sholat kita baik. Tapi kalau sholat kita tidak baik, kita bisa terjun kepada hal-hal yang tidak baik, kepada akhlak yang tidak baik. Ya. Karena itu dikatakan pertama yang dihisab oleh Allah SWT adalah sholat. Kalau sholat kita baik, insya Allah amal-amal yang lain dia diangkat oleh sholat. Tetapi kalau sholat kita tidak baik, Rasulullah mengatakan akan dibenci, diperiksa secara teliti semua amal-amal yang lain. Sehingga di dalam hadis dikatakan mandu isal kita untuk barang siapa Rasulullah yang hisabnya diteliti oleh Allah Taala, pasti dia jalan. Sebab kita punya pelajaran yang ada. Ya, kita setiap hari maksiat. Ya, kita setiap hari maksiat. Allah SWT memerintahkan sesuatu tidak kita lakukan dengan baik. Allah SWT melarang justru kita melakukan apa yang dilarang Allah SWT. Ya, maka kalau kita dirinci amal ibadah kita dirinci, maka diajak oleh Allah SWT. Tetapi Allah selalu membuka pintu coba kepada siapapun pada akhirnya. Supaya kita selalu banyak istighfar, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga juga jangan kita mengandalkan amal kita. Kita diperintahkan itu beramal. Tapi kita jangan mengatakan bahwa saya tidak beramal, maka yang akan membawa saya ke dalam surga dan mengatakan saya amal saya tidak. Bukan itu. Maka Rasulullah mengatakan jangan sekali-kali kamu menganggap bahwa amalmu yang masuk ke kamu ya Rasulullah. Tidak. Amal ini adalah satu kewajiban yang diperintah oleh Allah, laksanakan sebaik-baiknya. Kemudian nanti yang menyempurnakan amalmu sehingga kau mendapat kedudukan yang baik, apa itu rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah, ridhonya Allah itu yang paling penting. Sehingga jangan seseorang mengatakan saya sudah banyak tahajud, saya sudah banyak asli Quran, saya setiap hari khatam, saya membaca ini, ya, baca itu, baca ini. Itu kalau dia mengatakan itu tujuannya bangga terhadap amalnya, maka itu riya. Kalau itu riya, habis terbakar amal itu. Ya. Tetapi kalau seseorang dia merasa tidak bicara, dia merasa saya ini dibanding sian, saya lebih baik, dibanding ini saya lebih baik. Belum kadang-kadang kita amal kita itu tidak ikhlas. Ya, karena itu
masuknya kita ke dalam surga itu jelas karena rahmatnya Allah. Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau kita masuk ke surga karena rahmat Allah, yang aku bagaimana Rasulullah? Aku pun begitu kata Rasulullah. Aku pun bukan yang amal Nabi, Rasul, Habibullah yang dicintai oleh Allah, berjuang, berjihad, berdakwah, sholat sampai bengkak kedua kakinya, masih mengatakan bahwa amalku bukan apa-apa. Tetapi yang akan mengangkat aku adalah rahmatnya Allah Subhanahu. Karena itu supaya kita tidak membanggakan diri kita dan kita beramal. Amal tidak terjadi tentang Allah. Terjadi Allah perintahkan sholat, terjadi sholat. Ini perintah. Allah perintahkan kita untuk zakat, zakat. Allah perintahkan kita untuk membantu orang yang tidak mampu berjalan. Jangan sekali-kali kita kembali menghitung-hitung amal kita. Jangan. Sebab ada kawannya, amal itu memasukkan sesuatu yang tidak ada karena Allah. Kalau tidak ada karena Allah, kalau Allah memperhitungkan dengan teliti, tidak diterima oleh Allah. Ya. Dari tadi saya bawakan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini umurnya 45 tahun. Wafat dalam keadaan umur 45 tahun. Sudah mengarang kitab-kitab yang luar biasa dan manfaatnya besar. Ya, kalau ini teologi yang dibaca dan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Ya. Yang teologi. Ketika beliau wafat, ada seorang temannya bertemu dengan mimpi, bertemu dengan Al-Ghazali. Ditanyakan ke Al-Ghazali, engkau sekarang dapat berbukan mimpi di sisi Allah SWT. Karena kau membawa manfaat besar dari kitab-kitab karanganmu dan lain-lain. Al-Ghazali mengatakan, Alhamdulillah, aku mendapatkan tempat yang baik. Tetapi bukan karena aku menulis dan bukan karena aku mengarang kitab-kitab itu. Yang mengangkat aku ke tempat yang terbaik adalah apa? Perbuatan ikhlas yang di luar perhitunganku. Apa itu? Ketika beliau menulis, zaman dulu itu pen masuk kita, tulisan pakai pen masukkan tulis, jadi masih ada di sana. Ketika itu ada lalat juga di tengahnya ikut ditanya. Dia dan dari sampingnya. Selesai dari dia sampingnya. Dan aku melakukan ini dari sini aku tidak dapat ini. Maka dalam kehidupan itu ada. Kita pahami sesuatu memberikan seseorang saudara kita itu biasa saja. Tapi padahal ketika kita memberikan itu tepat sasarannya. Ya, orang memerlukan bantuan dari kita, memerlukan bantuan dan keadaan yang sangat perlu bantuan. Dia jalan memang menemui kita beri saudara. Subhanallah, itu sasaran tembak yang paling pas. Jadi yang seperti ini mengangkat. Karena itu hilangkan sifat ingin dipuji orang lain, hilangkan sifat riya, hilangkan sifat ingin disebut oleh orang. Tetapi jadikan semua amal kita mencari apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, insya Allah kalau kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu sasaran yang paling pas, sasaran yang paling tepat. Ya, sehingga insya Allah dengan perbuatan ikhlas seperti itu terangkat diri kita dan dosa di tempat yang sebaik-baiknya. Kemudian ayat yang keempat, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ay yu'adduna zakata amwalihim lil fuqara wal masakin tayyibatan ila anfusihim wa la tadrib Allah. Ya. Zakat ini suatu rukun dari rukun Islam. Wajib kita keluarkan zakat, wajib dirukun. Ya, kalau kita mempunyai uang sampai ke nisab, kemudian kita tukar, maka selama 1 tahun kita tukar, kita terkena 2,5% dari harta kita. Ya, itu namanya zakatul mal. Masih ada zakat